Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatul Hasanah dari PGSD 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir, yaitu observasi pembelajaran, di mana dari saya eh, saya mengobservasi sebuah sekolah di Provinsi Lampung Selatan, yaitu tepatnya di kecamatan Natar. Di Natar ini ada nama sekolah, yaitu SD Tri Sukses. Nah, di SD Tri Sukses ini berada di Natar, Lampung Selatan tersebut. Perjalanannya dari daerah kampus, yaitu dari kampus hingga sampai ke SD Tri Sukses yang saya lalui kemarin, untuk berangkat sekitar bisa sampai setengah jam atau lebih. Begitupun kembali jalan pulangnya. Di observasi ini, pada bab 1 laporan saya terdapat deskripsi umum observasi, tujuan kegiatan observasi, ruang lingkup program observasi. Nah, dan untuk isinya saya ada deskripsi hasil telah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, ada silabus, ada prota dan promes, ada kalender akademik, ada strategi pembelajaran guru, ada pemanfaatan teknologi teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran, ada deskripsi antara peserta didik, pengolahan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk bab 3 yaitu ada kesimpulan. Nah, dari deskripsi umumnya, observasi itu teks yang menjelaskan secara umum secara umum atau melaporkan suatu hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, SD saya observasi yaitu SD tujuan saya mengobservasi ini untuk lulus dari tugas akhir observasi pembelajaran, yaitu dari dosen pengampu Pak Hermansyah Trimantara SPD MPD. Nah, di SD yang dari tujuan observasi ini yaitu banyak sekali seperti pengamatan, tujuannya seperti pengamatan langsung terhadap kultur sekolah, terhadap struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah, dan mendapatkan data dan informasi yang autentik. Nah, berikutnya deskripsi hasil deskripsi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Kurikulum yang digunakan di SD Tri Sukses ini, lebih tepatnya di kelas 5 yang saya observasi, yaitu menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidik 13 atau bisa juga disebut kurikulum 2013, di mana berlaku sistem pendidikan Indonesia sekarang. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Di kurikulum 2013 ini memiliki empat penilaian aspek, yaitu ada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dalam kurikulum 2013, di dalam materi pembelajarannya, materi diramping atau dimuat itu dalam bentuk terpadu, atau di SD biasa ada tematik gitu. Nah, di SD Tri Sukses ini di bawah naungan yayasan. Jadi tetapi masih ada aturan oleh pemerintah, dan Tri Sukses ini memiliki semboyan, yaitu berilmu, berakhlak karimah dan mandiri. Nah, Tri Sukses yang di bawah Yayasan Islam ini, sehingga anak itu memiliki tugas-tugas yang tambahan atau tugas-tugas yang bernilai lebih keagamaan atau keagamais, itu seperti ada sholat di saat istirahat, ada juga hafalan surat pendek hingga juz 30 full. Nah, dalam silabus dan RPP-nya, silabus sendiri pun adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema.
tertentu yang mencakup ada SK standar kompetensi, ada KD kompetensi dasar, ada materi atau pokok pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada indikator pencapaian, ada kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar menurut Konandar pada tahun 2011. Nah, pada Prota itu adalah program tahunan yang dimana penetapan alokasinya itu ditetapkan untuk 1 tahun yang terdiri dari 2 promes atau program semester. Nah, program semester ini program yang berisi garis-garis besar tentang hal yang akan dicapai dalam suatu waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, kalender akademik. Kalender akademik ini dalam kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan itu memuat hal yang terkait dalam proses pembelajaran mengajar, seperti adanya hari libur, adanya minggu efektif, dan hari-hari untuk ujian. Nah, pada umumnya kalender akademik ini terbagi jadi 3 bagian. Itu ada semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Terus ada deskripsi strategi pembelajaran guru. Deskripsi strategi pembelajaran guru itu tercipta suasananya yang seperti tenang, nyaman di pembelajaran di kelas 5 itu. Dan berdasarkan hasil telaah yang saya hadapi, strategi pembelajaran digunakan khususnya di kelas 5 itu proses pembelajaran tidak terlepas dari penerapan strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran itu merupakan salah satu cara guru dalam menyampaikan informasi atau mata pelajaran sehingga diharapkan siswa dapat memahaminya, menyerap informasinya dan disampaikan dengan baik. Terus pemanfaatan iptek-nya ini dia masih ada kendala dengan kekurangan gaptek. Jadi pembelajarannya pun masih sering dilakukan secara offline. Tapi masih menggunakan iptek untuk pemberitahuan seperti ada tugasnya, pengumpulan tugas itu masih kadang melalui iptek atau teknologinya seperti WA dan segalanya. Nah, ada juga untuk deskripsi antara peserta didik, yaitu adanya upacara bendera. Di saat tatap muka, siswa wajib mengikuti upacara Senin pagi dan upacara hari-hari besar. Nah, untuk penugasannya itu biasanya dijalankan oleh kelas lanjut atau yang sudah mengerti tata tertib baris berbaris, itu biasanya ada di kelas 6 SD. Nah, untuk ekstrakurikuler dan kurikuler di SD Tri Sukses ini dia ada ekstrakurikuler itu wajib memimpin, guru-guru itu wajib memimpin ekstrakurikuler maupun kurikulernya. Nah, dalam ekstrakurikuler itu ada pramuka, ada bela diri, dan untuk ada pula ekstrakurikuler itu seperti tahfiz, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.